Perkenalkan, nama saya Angelika Deviana, NRP 052118400001110 dari kelas MPTID. Nama saya Bayu Narendra Jati dari kelas MPTID NRP 0520072. Perkenalkan, nama saya Goldio Iza Perwira Nirvana, NRP 0521184000015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Kadri dari kelas MPTID, saya NRP 052118404x137. Perkenalkan, nama saya Tiffany Tridawanwaru, NRP 0521184000034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai expert judgment, di mana seperti yang kita ketahui, expert judgment itu melibatkan expertise baik individu atau kelompok. Dalam kontrol procurement, expertise itu memiliki pengetahuan khusus atau pelatihan dalam topik-topik seperti area fungsional yang relevan seperti keuangan, teknik, desain, pengembangan, dan lain-lain. Yang kedua, hukum, peraturan, dan persyaratan kepatuhan, dan yang ketiga adalah administrasi klaim. Nah, di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari expert judgment. Kelebihannya adalah yang pertama, memungkinkan perspektif yang berbeda. Yang kedua, memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari expertise. Dan yang ketiga adalah membantu kita untuk menemukan solusi yang kreatif. Kemudian saya akan membahas mengenai kekurangan dari expert judgment, yang dimana perlu kita ingat bahwa ini adalah proyek pembuatan aplikasi kasir di J1. Sehingga yang pertama adalah costly, karena untuk J1 yang masih berkembang dan restoran ataupun tempat makan kemungkinannya tidak memiliki departemen hukum dan pengadaan. Dan kita harus waspada terhadap kontrak dan procurement. Oleh karena itu, kita perlu memperkerjakan expertise dari luar organisasi. Yang kedua, bias, karena kita bergantung pada expertise. Dan yang ketiga, time consuming, karena hasil dari penilaian expertise harus kita cek terlebih dahulu ke expertise dan melakukan koreksi apakah benar yang disampaikan expertise dengan yang kita catat. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu input dari procurement, yaitu claims administration. Apa itu claims administration? Saya akan memberikan penjelasan dengan sebuah contoh. Jadi misalnya jika terjadi perubahan yang diperebutkan dan potensi perubahan konstruktif yang diminta, di mana pembeli dan penjual itu tidak bisa mencapai sebuah kesepakatan tentang kompensasi untuk perubahan atau tidak menyetujui bahwa perubahannya itu terjadi. Nah, ini perubahan yang diperebutkan disebut klaim. Ketika mereka tidak bisa diselesaikan, mereka menjadi berselisih. Klaim didokumentasikan, diproses, dipantau, dan dikelola sepanjang siklus hidup kontrak. Biasanya sesuai dengan ketentuan kontrak. Jika para pihak sendiri itu tidak bisa menyelesaikan suatu klaim, itu mungkin harus ditangani sesuai dengan alternatif penyelesaian sengketa. Biasanya mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam kontrak. Penyelesaian semua klaim dan perselisihan melalui negosiasi adalah metode yang biasanya itu lebih di-prefer dan lebih disukai. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis data merupakan sebuah proses atau upaya pengelolaan data agar menjadi sebuah informasi baru dan karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk sebuah solusi dari suatu permasalahan. Nah, secara umum tujuan dari analisis data ini untuk menjelaskan sesuatu data agar lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya sehingga dapat sebuah kesimpulan. Nah, kelebihan dari melakukan analisis data ini yaitu mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas. Proses identifikasi juga lebih reliable. Memungkinkan kita untuk melakukan identifikasi pada hal-hal yang penting. Dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dalam kegiatan bisnis seperti J1, kita ingin membuat suatu aplikasi kasir, itu kita dapat membantu proses identifikasi masalah yang membutuhkan tindakan atau keputusan. Dan yang terakhir, memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai potensi dari pelanggan seperti di J1 itu seperti apa.
Kali ini saya ingin membahas salah satu tools and techniques yang digunakan dalam control procurement, yaitu inspection. Jadi inspection adalah tools and techniques yang digunakan dalam mengontrol pengadaan, yaitu berupa structured review dari pekerjaan. Inspection dilakukan oleh kontraktor proyek. Jadi inspection bisa hanya berupa review dari luaran atau deliverable proyek maupun kondisi fisik di lapangan dari pekerjaan proyek. Inspection melibatkan alur proyek baik dari sisi klien maupun kontraktor agar kedua pihak sama-sama transparan dan tidak saling merugikan. Keuntungan dari inspection adalah apa yang sedang dilalui oleh sebuah proyek, misalkan sedang menjalani tahap apa dan bagaimana, itu terlihat secara fisik dan dapat dikontrol dengan baik oleh klien maupun kontraktor. Sehingga perspektif yang terbangun, terutama pada klien terhadap proyek, lebih terjamin. Apalagi bagi proyek yang tidak banyak mengerti tentang penjelasan proyek, mungkin akan lebih memahami progres proyek dengan melakukan inspeksi langsung. Kekurangan dari inspection adalah kurangnya analisis dokumen dan pandangan dari para ahli. Mungkin apa yang terlihat pada proyek dari luar tidak seperti di dalamnya. Bagaimana performa dari kontraktor, perhitungan secara kuantitatif juga tidak dilakukan di sini. Karena itu, perlu pemahaman tambahan untuk hal tersebut bagi klien. Tools and techniques selanjutnya adalah audit. Audit ini sendiri merupakan tools and techniques yang digunakan untuk melakukan pemetaan evaluasi terkait dengan suatu proses, sistem, atau organisasi. Di sini kaitannya adalah dengan proses procurement yang membutuhkan controlling atau di bagian controlling dari procurement ini sendiri melalui audit ini, dan hasilnya nanti akan tertulis pada procurement contract. Namun perlu disadari juga, dalam melakukan audit ini selalu ada pros and cons yang ada di dalamnya. Dalam melakukan audit ini tentunya akan membuat setiap hal-hal yang ada di dalam proses akan menjadi lebih tertata. Selain itu juga dapat mengetahui dengan pasti kesalahan apa atau suatu hal yang kurang tepat di dalam proses yang berlangsung. Sehingga hal-hal kurang baik dapat dikurangi dan dievaluasi. Audit ini memang lebih berfokus kepada why dari suatu proses controlling di dalam procurement. Maksudnya lebih ke evaluasi yang sudah dijelaskan tadi. Namun, di sisi lain, juga audit ini memiliki sisi buruk. Seringkali saat suatu masalah ditemukan dan diberikan masukan dari evaluasinya, belum tentu mau dijalankan atau juga dapat berjalan dengan baik hasil masukan yang diberikan tadi. Selain itu juga pasti akan ada pemberhentian sementara proses yang dianggap belum sesuai tersebut, sehingga akan memakan waktu juga. Sekian.